Halo guys, balik lagi sama gue di Manus Motovlog. Hari ini gue lagi riding mau pulang. Gue dari Gandaria, abis dari Boys Market sama Bro Banana. Jangan lupa subscribe ke channelnya. Sekarang jam setengah 2 siang. Cuman agak sedikit mendung. Semoga aja nggak hujan dalam perjalanan. Jadi habis ini gua mau balik, Bro Banana juga mau balik. Jadi ya misah sama dia dari sini. Nanti gua muter balik, dia mungkin belok kiri atau lurus, gua nggak tahu. Oke, jadi dalam video kali ini gue akan sedikit sharing lagi ke kalian. Mumpung ini mendung, mengingatkan gue akan satu hal. Gue pengen memberikan tips ke kalian. Namanya adalah asik. Sesuai dengan judul, gue pengen ngasih tips berkendara naik moge saat hujan. Yang pertama-tama, kalau misalkan kalian naik moge saat hujan, yang perlu kalian perhatikan adalah pertama, kalau menurut gue yang paling penting kalau menurut gue bukan jas hujan sih. Menurut gue paling penting itu helm. Kalau bisa yang ada kacanya, mau itu kacamata hitam ataupun kaca helm biasa, karena perih mata ntar kena tusuk-tusuk air gitu kan. Terus ya pokoknya gitu dah. Cuman kalau bisa yang ada anti fognya, soalnya kalau nggak ada anti fog malah kabut, nggak kelihatan gitu loh. Repot juga kan kalau misalkan pakai kaca, mata kita nggak kena air hujan, tapi kita juga nggak bisa ngelihat karena embun gitu. Wis, RX King motor legend. Terus baru jas hujan. Menurut gue sebenarnya kalau jas hujan pilihan sih ya. Kalau gue pribadi jarang pakai jas hujan orangnya. Kenapa? Karena menurut gue kalau emang misalkan kayak gue misalnya lagi naik motor sekarang nih, terus kalau hujan nih, gue nggak bakalan pakai jas hujan karena tujuan gue mau ke rumah. Ya udah, habis nyampe rumah mandi selesai. Tapi kalau misalkan tujuannya bukan mau ke rumah, misalnya mau ketemu orang dulu atau mau ngapain gitu, nah ya itu mau nggak mau pakai jas hujan. Nah, saran gue, kalau kalian pakai jas hujan itu pakai yang satu setel, jangan pakai yang ponco. Kenapa? Karena kalau kalian pakai yang ponco mungkin lebih simpel kali ya. Cuman ngerinya tuh kan pakai ponco panjang tuh ya. Ngerinya tuh ponconya tuh nyangkut di gear belakang roda. Nah, itu malah jadi bahaya, bisa bikin jatuh. Gitu. Ya, sebenarnya bisa sih diakalin ponconya didudukin gitu. Cuman kan ya kita nggak ada yang tahu kan, maksudnya nggak selalu siap gitulah istilahnya. Kalau pas lagi lupa gitu tiba-tiba langsung duduk aja terus ponconya nyangkut kan ya bisa berakibat fatal juga kan. Jadi kalau saran gue mendingan pakai yang satu setel. Nah, biasanya kalau pengalaman gue biasanya itu satu setel yang badan muat, buat bajunya muat, buat celananya enggak. Nah, itu dia yang repot tuh. Sementara kita naik motor, apalagi motor besar itu biasanya tuh kita gerak kakinya tuh mesti lebih, jangkauannya lebih jauh gitu. Jadi kan ngengkang banget. Nah, sementara kalau celananya kekecilan itu kan bisa berbahaya ya. Jadi jatuhnya tuh tinggal celananya yang sobek atau kaki kita yang jadi nggak nyampe gitu. Itu makanya kayak agak riskan sih kalau menurut gua. Kalau kayak gitu, saran dari gua mendingan gak usah pakai celananya. Jadi mungkin kalau kalian ada HP, dompet,
itu masukinnya di tas atau dibungkus plastik dulu gitu. Jadi pakai bajunya aja. Jadi mungkin pakai celana pendek dulu gitu. Misalnya kalian mau ketemu orang atau mau ke kantor atau apa, jadi celana panjangnya gitu disimpan dulu dalam tas. Pokoknya kalau udah musim hujan tuh jangan lupa bawa jas hujan, jangan lupa selalu bawa baju ganti deh. Kalau gue sih biasanya bawa baju ganti. Misalnya kalau gue udah tahu mau hujan nih, kalau misalnya mau ke kampus, paling gue pakai celana pendek, kayak celana bola gitu. Terus gue pakai jas hujan, karena gue pribadi gue nggak terlalu suka pakai celana ya dari jas hujan gitu, karena balik lagi tadi geraknya susah. Nah terus ya, jadi gue pakai celana pendek dulu, pakai sendal, terus ya jas hujannya dipakai. Nah pemilihan jas hujan juga mesti hati-hati, ada yang tebel ada yang enggak, jadi kita mesti pilih juga. Kadang-kadang ada jas hujan yang tembus, kadang-kadang enggak, tapi panas banget gitu. Nah itu juga harus memilih yang pas lah. Kalau misalkan gue pribadi, gue pas touring gitu ya, gue nggak pernah bawa jas hujan, tapi gue beli jaket yang waterproof tapi harus ada ventilasinya ya. Soalnya kalau waterproof kan tuh bener-bener nggak ada pori-pori jaketnya sama sekali. Nah itu anginnya susah masuk tuh. Nah bahayanya kalau anginnya susah masuk, kan kita jadi gerah banget ya, bisa kayak mandi, kayak habis mandi gitu kalau lagi touring. Wah parah. Jadi saran gue beli yang ada ventilasinya, atau kalau mau kayak jaket waterproof terus ada jaket jaring-jaringnya gitu. Jadi kalau misalkan lagi pas nggak hujan, yang istilahnya jaket yang biasanya windproof sama waterproof langsung gitu ya. Nah itu kalau misalnya lagi nggak hujan bisa dicopot gitu. Nah terus gue pengen ngasih saran lagi, kalau misalnya hujan, apalagi kalau bagi kalian yang mungkin naik moge, sebenarnya sih nggak moge doang ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih jalan yang putih-putih ini marka jalan saat hujan. Ini cenderung lebih licin saat kalau kalian misalkan kenain ke putih-putih ini nih, karena dia kan dicat ya. Nah cat itu kan agak licin lah istilahnya. Pokoknya jadi berhati-hati kalau misalkan ada marka jalan seperti itu. Terus kalau lagi hujan juga jangan, kalau cornering tuh jangan sekali-sekali lagi hujan, lagi belok, dalam keadaan belok terus kalian gaspol gitu. Nah itu bahaya banget. Itu bisa slip ban belakangnya langsung ya udah jatuh seret gitu ya, seret. Nah gitulah pokoknya. Jadi biasain kalau misalnya kalian lagi keadaan hujan, atau sebenarnya nggak hujan doang sih, kayak batu kerikil atau pasir, nah itu tuh jangan sekali-sekali kalian geber gini. Jadi gasnya tuh kalau kata orang dipirit gitu. Jadi ya pokoknya harus hati-hati lah. Sama kalau menurut gue yang paling penting adalah kalau kalian naik motor saat hujan, biasanya kan itu banjir. Nah kalian juga harus memperhatikan genangan-genangan air tuh. Biasanya genangan air itu ada lubang. Nah lubang itu bisa membuat kecelakaan, itu bahaya banget. Itu kalau menurut gue gimana ya, kayak seandainya itu nggak ada lubang pun tapi ada genangan air, otomatis itu airnya bisa mental ke samping kiri kanan kalian kan. Dan pengalaman gue pribadi, gue pernah jadi korban. Kayak gue lagi bawa motor gitu, terus ada mobil sih kayak ada genangan air gitu, dia ngebut set. Nah terus jadi kena ke gue kan airnya. Kalau kena ke badan it's okay lah, ya udah basah juga. Tapi kalau kenanya ke muka kayak helm, kan kita jadi nggak kelihatan ya. Kita jadi nggak kelihatan, pandangannya jadi tertutupi oleh cipratan air itu. Nah itu bahaya banget, itu menghilangkan penglihatan kita untuk sementara ya. Dan menurut gue itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan crash gitu kan, bisa jatuh. Pokoknya itu sih. Jadi kita harus saling menghargai pengguna jalan lain. Jadi kalau misalnya ada genangan kayak gitu ya lebih baik pelan, jangan main digeber gitu kan, bahaya juga.
bisa merugikan dianya juga, orang lain tersebut gitu. Ya paling itu sih sedikit tips yang bisa gue kasih ke kalian menurut pengalaman gue. Jadi semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian juga, supaya bisa lebih berhati-hati lagi di jalan. Dan gue sih berharap dengan gue nge-share video ini, kalian bisa terhindar dari mara bahaya, apalagi sekarang lagi musim hujan kan. Oh iya, terus juga jangan lupa kalau kalian emang biasa minum vitamin gitu, kalau kalian suka naik motor dan kehujanan, coba minum vitamin supaya daya tahan tubuhnya juga lebih kuat kan. Soalnya kan ya, apalagi kalau dari panas hujan kayak sekarang cuacanya nggak jelas gitu kan, itu bisa bikin gampang sakit kan. Jadi minum vitamin biar antibodinya kuat gitu. Ya paling gitu aja sih video gue kali ini. Gue mau ngucapin terima kasih banget sama kalian yang udah nonton video ini, yang udah like, comment, share, dan subscribe channel gue. Tanpa kalian semua channel ini gak akan ada artinya. Gue sangat berterima kasih sekali sama kalian. Gue mau ngingetin sekali lagi, pokoknya jangan lupa untuk safe ride. Gak cuma pas di hujan doang, tapi dalam setiap kesempatan. Jangan lupa untuk safe ride lagi. Terus jangan lupa bahagia dengan naik motor. Dan as always, terakhir dari gue, just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manalus Motovlog signing out. Dadah. Dadah.